Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasha dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan performance test Matematika Etika Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi, STMM. Berikut ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan yang pertama keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang kelima, gambarkan kurvanya. Jawabannya yaitu untuk mencari keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak, kita perlu menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Permintaannya yaitu P sama dengan 12 dikurang 2Q dan penawarannya P sama dengan 3 tambah Q. Sebelum ada pajak, permintaan dan penawaran akun sama. Mari kita setarakan permintaan sama dengan penawaran. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q atau jumlah keseimbangan sebelum pajak, yaitu 12 dikurang 3 sama dengan 2Q ditambah Q, yaitu 9 ditambah 3Q, bawahnya Q sama dengan 9 dibagi 3, jadi Q-nya adalah 3. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan sebelum pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan penawarannya. Yang P sama dengan 3 ditambah Q, P sama dengan 3 ditambah 3, jadi P-nya kenapa 3 tambah 3? Karena Q-nya sudah dicari tadi, hasilnya adalah 3. Jadi P sama dengan 3 ditambah 3, jadi P-nya hasilnya 6. Jadi sebelum ada pajak, keseimbangan pasar adalah harga 6 dan jumlah Q yaitu 3. Setelah ada pajak tetap atau pajak spesifik, kita harus mempertimbangkan perubahan dalam persamaan penawaran. Jumlah yang akan diterima oleh produsen sekarang menjadi P dikurang T, di mana T adalah pajak tetap. Mari kita gantikan nilai T dan menghitung kembali keseimbangan pasar. Berikut di sebelah kanan ada contoh kurvanya. Nah, itu pajak tetap atau simbolnya T sama dengan 3. Permintaan tetap sama, yaitu P sama dengan 12 dikurang 2Q. Penawaran berubah, yaitu P dikurang 3 sama dengan 3 ditambah Q dikurang 3. Nilai P-nya berkurang karena adanya pajak. Mari kita atur permintaan tetap sesama dengan penawaran. Ditulis 12 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah Q dikurang 3. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q atau jumlah keseimbangan setelah pajak, yaitu 12 sama dengan 4Q. Q-nya 12-nya kita pindahin ke kanan, jadi 12 dibagi 4 dan Q hasilnya dapatnya 3. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan setelah pajak dengan menggantikan nilai Q dalam salah satu persamaan. Contohnya P sama dengan 3 ditambah Q. Karena Q-nya sudah ketemu tadi 3, jadi P sama dengan 3 tambah 3 dan hasilnya 6. Jadi setelah ada pajak tetap ada pajak tetap sebesar 3. Keseimbangan pasar tetap pada harga 6 dan jumlah Q tetap pada 3. Untuk menentukan besar pajak per unit yang ditanggung produsen, kita dapat mengurangi harga keseimbangan setelah pajak dengan harga. Contoh soal kedua yaitu fungsi
permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurang 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan yang pertama, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Yang kedua, keseimbangan pasar sesudah subsidi. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Yang A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Pada keseimbangan pasar, permintaan harus sama dengan penawaran. Dengan menggunakan persamaan permintaan yang diberikan, kita dapat menyamakan persamaan tersebut, yaitu 80 dikurang 4Q sama dengan 20 kurang 2Q. Hasilnya Q mendapat hasil Q. Sekarang kita dapat menggunakan nilai Q yang ditemukan untuk mencari nilai P pada keseimbangan pasar, yaitu P 80 dikurang 4Q, P sama dengan 80 dikurang 4 dalam kurung, Q-nya sudah ketemu 10, jadi hasilnya P adalah 40. Yang B, jadi keseimbangan pasar subsidi. Dalam kasus ini pemerintah memberi subsidi sebesar 5 untuk setiap unit barang produksi, artinya harga efektif yang harus dibayar oleh konsumen adalah harga pasar dikurangi subsidi. Jadi harga efektif P yang harus dibayar konsumen adalah P subsidinya sama dengan 35. Dan menyatakan persamaan tersebut 35 sama dengan 20 ditambah 2Q, mengelompokkan variabel Q-nya ke satu sisi dan hasilnya mendapatkan hasil 7,5. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah Q sama dengan 8 dan P sama dengan 35. Soal ketiga, dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut, yaitu C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 YG sama dengan 400 T sama dengan 300. Yang dicari yaitu A, hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau aggregate dalam perekonomian ini. Yang B, berapa besar belanja konsumsi. Yang C, berapa besar nilai investasi. Yang D, gambar tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Jawabannya tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan Y dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan 1/1 MPC sama dengan MPM, yaitu dimasukin nominalnya C sama ditambah 10 ditambah G 0 ditambah X 0, yaitu 33.600. Yang B, belanja konsumsi dapat dihitung secara substansial ke dalam termodin berikut C sama dengan CO ditambah MPC. Retri di portable-nya sama dengan 2.800. Nilai penanaman modal atau investasi tahun sebelumnya mengaplikasikan menjadi tingkat investasi yang diterapkan sama dengan 150 ditambah 0,15, yaitu sama-sama hasilnya 3.600 sama dengan 650. Nilai Tries Metropika menjadi M mega patamaning immense, yaitu 100 ditambah 0,1 dikali 3.600 sama dengan 460. Berikut di sebelahnya ada contoh kurvanya ya. Lanjut nomor 4, yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q2 ditambah 24Q ditambah 204. Pertanyaannya yaitu pada yang A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum. Yang B, hitung biaya total minimum. D, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Yang D, berapa besar biaya marginal jika produksi dimiliki 4 unit. Jawabannya yang pertama yang A,
untuk mencari tingkat produksi di mana biaya total minimum, kita perlu mencari titik di mana turunan pertama dari fungsi biaya total menghadap tingkat produksi sama dengan 0 dalam hal ini apapun. Biaya total C sama dengan Q 22 dikurang 24 Q sama dengan 24. Koefisiennya kuadrat adalah 1. Kita dapat menggunakan rumus menemukan titik minimum dan persamaan kuadratik. Q sama dengan 4B dibagi 2A. Substitusikan nilai koefisiennya, yaitu Q-nya mendapat nilai 12. Jawaban yang B, untuk menghitung biaya total minimum, kita substitusikan nilai Q sama dengan 12 ke dalam fungsi biaya total. Q sama dengan 12 akar 2 dikurang 24 kali 12 ditambah 204. Jadi biaya total minimumnya adalah 60.000. Yang C, untuk menghitung biaya tetap, biaya variabelnya, biaya rata-rata, dan biaya rata-rata variabelnya, yaitu Q 22 dikurang 24 Q. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan tingkat produksi dalam persamaan ini. Biaya rata-rata adalah C dibagi Q. Dan biaya rata-rata variabelnya rata-rata Q 22 dikurang 24 Q dalam kurung dibagi Q lagi. Yang D, untuk menghitung biaya marginal, kita dapat mengambil turunan pertama dari persamaan biaya total terhadap tingkat produksi. Jadi Q sama dengan memberikan substitusikan nilai tingkatnya produksi dinaikkan 4 unit. Itu berarti 2 dikali 4 dikurang 24. Hasilnya 8 dikurang 24. Dan DQ-nya itu dikurang minus 16. Jadi biaya marginal jika produksi niatkannya 4 unit adalah 16. 5. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R. 0,5 Q 2 ditambah 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q. 3 dikurang 8 Q, 2 ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasil min 8 Q 3 ikan dan terjual barang sebanyak 20-30 unit. Jawabannya, untuk menghitung profit perusahaan, kita perlu menggunakan persamaan profit P sama dengan R. Dalam hal ini, penerimaan perusahaan R diberikan oleh persamaan R sama dengan min 0,05 Q2 ditambah 45 Q, total biaya total perusahaan Q diberikan oleh persamaan Q sama dengan 0,25 Q3 dikurang 8 Q2 ditambah 57 Q dan plus 2. Mari kita hitung profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit. Yang pertama, menghitung penerimaan R saat Q sama dengan 20 dan R sama dengan 700. Menghitung biaya total C, yaitu Q 20. Masukkan semuanya. C 0,25, 20 dikali 3 dikurang 8 kali 20 pangkat 2 sama dengan 75 dalam kurung 20. C 0,25 dikali 8.000 dikurang 8 kali 400 sama dengan 1140. Dan C sama dengan 2000 dikurang 3200 ditambah 1140 ditambah 2, yaitu 1058. Yang ketiga, menghitung profit P saat Q sama dengan 20, P sama dengan R dikurang CP sama dengan 700 dikali min 1058. Hasilnya hasil P 1758. Jadi profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit. Menghitung penerimaan R saat Q sama dengan 30, R sama dengan 0,5
kali 30 kali 2 ditambah 45 kali 30. Hasilnya min 450 ditambah 1350 R sama dengan 900. 2 menghitung biaya total sama dengan C saat Q-nya 30, C-nya 0,25, 30 dikali 3 dikurang 8 kali 30 kali 2 ditambah 57 kali 30. Hasilnya C 262. Dan terakhir menghitung profit P saat Q sama dengan 30, P sama dengan R dikurang C, P sama dengan 900 dikurang 262, P sama dengan 638. Jadi profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit adalah 638. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.